Halo, nih, gue mau ngasih tau lo nih. Buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gue tuh baru aja direkomendasiin sama teman-teman gue sebuah aplikasi untuk ngedapetin profit dan income tambahan. Nah, nama aplikasinya tuh Binomo. Binomo tuh aplikasi investasi yang caranya harus kita pelajarin dan analisa arah grafik dan ngelihat apakah arah grafiknya akan naik atau turun. Nah guys, ini tuh account real gue punya deposit $2.279, which is hampir 35-40 juta ya. Gua akan main di investasi di, bisa ada pilihan tuh, ada $5, $10, $20. Gua akan main di $20 dulu ya, biar kecil. Gua akan pilih naik apa turun ya, up apa down, naik deh, karena dia tuh kayak lagu up and down, and up and down, and up, pokoknya up. Up kan, udah gue bilang. Nah, gua dapet $37. Lu lihat sendiri kan, deposit gue naik kan? Nah gengs, ini penting banget sih buat gue. Untuk investasi di Binomo, lu tuh harus berumur 18 tahun ke atas. Dan inget ya, yang namanya investasi tuh ada profit, ada juga resikonya. Jadi modal lu juga bisa beresiko. Tapi khusus buat lu nih, nih. Gue punya kode promo khusus, ada di sini. Nah, 100% cashback di account lo. Jadi tunggu apa lagi sih? Yuk bisa kita download aplikasi Binomo sekarang. Kalau masih bingung, ada di description box di sini. Oke, see you guys. Download aplikasi Binomo. Yes, ketemu lagi. Gue senang banget deh hari ini ketemu lu, Jeff. Gue juga bang. Ya, sih, gue sumpah deh. Gue kayak selalu pengen berbincang sama seorang aktor yang nggak usah diragukan lagi sih menurut gue. Menurut gue, lu tuh one of a kind aja sih. Enggak, serius. Ini gue enggak. Gue jarang banget nemuin bintang tamu yang emang aktor. Entah mengapa yang emang seumuran ya. Walaupun ternyata umurnya masih 22 ya. Fuck, you look old man. efek kemarin kelamaan di dalam. Enggak, tapi serius gue paling seneng sih kalau ngobrol sama aktor. Entah kenapa kayak menurut gue banyak ilmunya aja sih, Jeff. Gue nggak banyak ilmu, nggak ada. Enggak, Jeff. Lu tuh one of a kind, lu Adipati, apalagi kita udah iya mentor gue. Enggak. Lu menurut gue sih salah satu, menurut gue lu bakal big banget sih someday. Amin semoga. Orang lu sekarang yang udah di sini, gue yakin. Menurut gue ngikutin lu, menurut gue lu juga menjaga. Gue kan sempet kepo Instagram lo ya. Iya. Kayak menurut gue lu unik sih memang maksudnya. Uniknya gimana tuh? Dari Instagram? Iya, gue judging aja ya. You got a style, lu punya. Nggak usah ada telepon dong. Tapi nggak apa-apa, ini emang konsepnya raw. Iya. Menurut gue kayak ya, kenapa gue pengen banget ngobrol sama lo, menurut gue lu one of a kind sih. Dari Instagram lo, your looks, your style, cara lu branding ke masyarakat. Nah pertanyaan gue kayak, itu tuh emang lu branding gak sih? About your looks. Let's say kayak lo pakai gaun kemarin. Oh iya. Atau kayak you look like this, emang lo branding apa ya? Emang gue pakai baju apa aja, Nat? Gue pakai kalung kayak gini, gue pakai gaun, fuck. Iya. Sebenarnya bukan branding sih, apa yang pengen gue lakuin aja sih sebenarnya bang. Apa yang gue rasain, gue pengen lakuin ya gue lakuin gitu. Karena kan kemarin gue sempat ada kayak krisis identitas. Yes. Gue kayak pakai jeans mulu, pakai entah kaos baggy atau apa segala macam. Yes. Bosen banget. Ya, oke. Cowok gimana sih gayanya mentok-mentok paling celana kemeja itu. Terus ada tawaran photoshoot kan sama Wanda Hara sama Harry Halim. Itu Wanda Hara ya? Iya, Wanda Hara. Nice. Terus gue minta request sama Kak Wanda, Kak, boleh nggak pakai gaun? Anjing, itu itu lu yang minta? Iya. Fuck. Iya. Terus akhirnya, oh iya boleh, nanti kita fitting ke Harry Halim, kamu pilih sendiri dressnya ya. Oh oke. Yaudah, akhirnya dapet dress yang panjang terus gitu, nggak ada lengannya. Yes. Gue suka banget sih dressnya. Kayak bakal gue pakai premier entah kapan, tapi apa di film kita? Filmnya mana? Yang ini premier ini. Iya. Tapi kayak jadi film ini. Enggak, anjing, tapi itu foto gokil sih. Makanya
Itu gue tahu dari explore pas gue anjing Jeffrey. Tadinya gue cuma tahu lo doang nih Jeff. Oh Jeffrey Nicole gitu ya. Selain lo ketangkep ya. Tapi begitu gue ngeliat lo kayak anjing nih orang something ya. Gue nggak tahu ya. Gue ngerasa kayak nih orang. Enggak, gue nggak bohong Jeff. Nih orang something sih. Lo unik. Lo jago acting menurut gue sih. Enggak ngomong enggak iya Jeff. Lo tuh emang suka. Dan satu lagi lo tuh polite kan. Pertama kali gue ketemu lo di salah satu PH ini, kita nggak usah sebutin ya. Oke. Lu polite sih Nyet, gue shock banget kayak lu, bang, lu tuh sopan gila. Emang lu sopan ya orangnya? Gue nggak enakan namanya tua sih. Iya tapi lu lain ini orang makanya gue interesting banget. Oke, kita ngomongin acting deh. Dari mana Jeff mulainya awalnya? Mulai apa nih? Mulai acting, masa mulai ketangkep? Dari mana lu mulai? Dari kosan sih. Anjing. Sorry. Awalnya tuh gimana? Awalnya lo ketangkep? Oke. Awalnya lo bisa acting dan terjun. Oke, ini hidup gua nih Nat. Acting. Awalnya dari 2013. Oke. Iseng-iseng casting. Oke. Terus tapi 3-4 tahun nggak pernah dapat project yang besar tuh, kayak minor doang lah perannya. Oke. 1-2 kalimat gitu. Terus di tahun keempat dapat tahun casting film pertama kali. Kayak man, gue casting sinetron nggak pernah keterima, apalagi film nih. Terus akhirnya yaudah nggak usah lah, nggak bakal keterima juga. Okay. Seminggu kemudian masih ada tuh casting. Apa gue ikut aja kali ya? Lagi pula gue bukan siapa-siapa juga, nothing tulus kan. Nothing tulus. Ya udah, gue datang casting 2016 waktu itu. Akhirnya mental gue kan nothing tulus gitu kan. Gue kasih apa yang gue punya. Terus kebetulan ada sutradara sama produsernya juga lagi ikut casting. Oke. Beruntung gue tuh dilihat sama mereka langsung. Mereka suka, tapi karena waktu itu gue rapih banget, masih SMA kan. Coba kamu acak-acakin deh rambutnya sama kucil-kucilin mukanya. Cuci muka atau apa gitu. Kucil-kucilin? Iya, soalnya berarti lu ganteng banget tuh ya? Enggak, kerapihan. Oh, kerapihan, oke. Iya. Nggak punya gaya waktu itu, masih krisis identitas. Terus di umur berapa tuh, Jeff? 17. Oke. 17. Habis itu gue kucilin rambut, berantakin semuanya, kasih apa yang gue punya. Yes. 2 hari kemudian dipanggil ke rumah produsernya, keterima. Itu film pertama lo? Itu film pertama. Sama Bang Dodot. Oh, si kampret. Iya, sama Bang Dodot. Lo masih inget judulnya nggak? Masih dong. Apa? Pertaruhan. Oh, Pertaruhan. Ntar di pertaruhan yang lu bertiga kan? Lo, Dodot, Aliando. Sama ada satu lagi Julio. Oh. Tapi dia paling kecil. Oke. Yeah. Oh, dari situ. Dari situ awal. Berarti kalau ngomongin lu dari awal udah casting, lu emang pingin menjadi seorang aktor dong? Maksud gue, itu mimpi lu dari kecil nggak? Apa lu pas lagi SMP, gue pengen jadi anak band, atau gue pengen jadi desainer, atau gue pengen jadi, I don't know? Enggak sih sebenarnya. Malah tadinya pengen jadi fotografer, kalau enggak game developer. Oke, serius lu? Iya. Tapi nggak kesampean? Nggak kesampean. Fotografi dulu nggak punya kamera, terus dan belum niat banget sih foto waktu itu sebenarnya. Terus game developer karena suka main game kan. Oke. Masuk SMK IT. Oh, masuk IT? Iya, IT. Terus belajar coding. Anjir, bosan banget gue tidur juga kan setiap kelas coding. Ya udah kayaknya bukan buat gue nih. Oke. Ya udah terus dapat kebetulan pas bosan-bosannya SMK. Sorry. Mungkin corona. Terus corona kan? Terus lo ngomong, "Nat, dari gue nyesek deh ngentot nih." Dari kemarin sih. Iya, anjing lu. Diem lu, Cep. Gue nano lu. Oke. Apa mana kita ya? Lagi bosan SMK. Oke, lagi bosan SMK di IT. Bosan SMK, dapat yang film pertaruhan itu. Oh gitu. Iya, akhirnya gue pilih film. Oh. Dan homeschooling akhirnya. Dan akhirnya setelah lu mengalami pertaruhan itu, kan lu kan mulai dibicarakan orang dong. Kalau nggak salah lu juga main ini apa? Habibie Ainun, right? Itu kan lu kan mulai diomongin orang, wah Jeffrey rising star gitu. Iya sih. Enggak, maksud gue itu fake lagi, Jeff. Lu happy gak sih sama fame? Happy sih, maksudnya kalau orang yang pintar buat ngelola fame-nya bakal jadi hal yang bagus buat dia. Kecuali kalau orang itu nggak tahu cara ngelolanya, bakal kemakan juga sama fame-nya, bakal nyari terus fame. Iya, gua harus gini biar tetap di atas, gua harus gini biar tetap di atas. Itu consuming banget kan, bakal otak bakal
kayak drugs lah, bakal nyari-nyari terus Yes, jadinya. yes. Untungnya gue nggak yang addict sama fame gitu sih. How to manage that, man? Maksud gua lu kan fame nih now, you fame, masa orang tahu lu gitu. Iya. How you manage that? Maksud gua kayak gimana ngejaga itu ya biar nggak. Kalau gue inget akar aja sih sebenarnya. Oke. Maksudnya gue tetap tinggal sama orang tua, Oh masih. main sama teman-teman kecil tetap masih. Hmm. Dan kalau ada waktu luang main warnet kayak dulu. Serius Iya, lu. iya. Kalau lu gimana bang? Kalau gua, Iya. Manage fame itu kayak I don't manage, gua manfaatin lah. manfaatinnya kayak gimana? Kayak ada cewek, yuk ngentot yuk. Ah, Enggak, tapi gue terus deh. Gue kan lu ngeband kan. iya iya. Gue punya band gitu. Gue juga sempet kaget fame. Iya. So I do drugs, I do this yang menjeburkan gue. Iya. Cuman kan umur gue sekarang udah 30 Jeff, terus gue married gitu loh. Iya. Tadi gue nggak bisa manage fame lah. Gue ngerasa kayak apa lo, tau gak lo ngerti lo? Semua Iya. orang mau foto sama gue nih, tau gak lo? Iya. Iya, jadi gue fucked up. Jadi gue nggak bisa manage ya. Umur berapa itu? Seumuran lu, makanya 22. 22, 23 lah, gue killing inside itu, iya 22, iya, gue fucked up sih, makanya gue penasaran banget. Lagu lu diputer mulu sih pas dulu gue main warnet. Right, emang lagu warnet, Anthem warnet banget asli ya kan, emang lagu tai itu, Iya. ya tapi makanya gue nggak bisa manage, makanya gue penasaran banget sama seumuran lo, and then you got the fame dan lo ngejaganya seperti itu ya, right. Ngomongin film lagi deh Jeff, Oke. yang paling berkesan, gue nggak bisa ngomong berkesan, pasti lu bakal jawab selalu berkesan semuanya. Iya sih. Cuman yang ngerasa kayak ini poin titik gue kayak anjing ini akhir gue nih dapet nih, kayak akhirnya lu pet, lu ngerasa itu di film apa? Habibie Di Ainun? film apa? Di film apa? Dan mungkin itu mempengaruhi psikologis lu di rumah, Iya. kayak anjing di film berat sih, apa Habibie Ainun atau pertaruhan atau bokep mungkin lu Kayak pertaruhan sih. pertaruhan Soalnya kenapa? kayak sedikit berubah gitu loh mental gue setelah pertaruhan. Kan pertaruhan anak jalanan gitu. Gue kan dulu anak rumahan banget. Enggak, lu kayak bandel deh. Sumpah, enggak. Dulu gue kayak ngeliat orang celana sobek nih. Hah? Apaan sih celana disobek-sobek? Kayak gitu pikirannya, se-close minded itu. Serius lu? Iya, terus pas di pertaruhan ketemu sama Mang Dodot, Mbak Upi, Hmm. Om Tio. Waduh, Kita Om Tio udah langsung recet cross semua ya. iya. Iya. Terus langsung sedikit berubah gitu loh. Jadi suka yang sobek-sobek, malah gua gunting-gunting sendiri celana baju, Yes. ngikutin Om Tio tuh. Iya. Jadi itu sih yang paling berkesan menurut gue, yang paling impactful buat gue film Oke. pertama itu. Pertaruhan itu, Pertaruhan, gue ya. udah nonton sih, nice. Iya. Gue nonton Suka? keren. Gue sih suka sih. Oh, thank you bang. Keren Jeff. Oke, terus ngomongin your weed man. Ya, weed. Kok bisa sih Jeff? Maksud gue, how come man? Ya. Stigma orang tuh kalau Jeff Nicole tuh ya ganteng, manis, baik. Tiba-tiba kita dikagetin dengan karena gue ngerasain banget berita itu kayak it's shocking man. Masa sih? Menurut gue iya sih, karena kayak lu tidak menampilkan, mungkin kalau ketangkap gue orang gak kaget ya. Lu ngerti gak? Onat gitu lah. Atau yang ketangkap yang you know the bad boy looks gitu ya. Tapi Iya. lu tiba-tiba kayak apa aja rasanya, maksud gue, is it fucked up right there in jail? Ya, fucked up sih. Fucked up. Kayak kesemutan tau gak badan ini, Serius, Bang? seluruh satu dari kepala sampai kaki tuh kesemutan banget. Dan ya untungnya gue bisa ngelewatin tuh. Banyak support sistemnya kayak nyokap, adik, bokap, teman-teman, sahabat. Banyak juga yang ngunjungin, jadi nambah kekuatan buat gue selama di dalam sih bang. Banyak lo gitu gimana ya? Shock gila dong. Shock sih. Nyokap shock. Bokap dulu mantan drug user juga. Oke. Dia sering banget ngingetin, Nicole jangan gini resikonya gini, nanti tanggung sendiri ya. Terus bokap juga penuh tato juga kan. Life-nya emang Rock and roll lah ya, rock zaman and roll dulu. lah ya. Pasti mudanya ke stadium apa segala macam. Iya. pasti mudanya hancur lah ya. Iya. Makanya dia ngingetin lo mulu. Iya. Terus begitu tau anjing anak gua kena lagi goblok, pasti gitu dong Iya, ya. kayak gitu. Tapi dia nggak yang kayak marah gitu. Pokoknya lu harus bisa tanggung sendiri akibatnya. Gue udah bilang ini akibatnya, kayak gitu sih dia. Oke. Nggak yang marah. Nggak yang marah kayak bapak kaku yang kayak Nggak. tapi pasti dia sedih lah ya. Sedih lah pasti. Tapi itu kalau gua tanya itu titik terendah lu, iya nggak? Apa lu punya titik terendah yang kita nggak tahu lagi? Punya sih. Apaan Jeff? Pas sebelum
sebelum gue main di film ada masalah keluarga gitu, itu kayak Oh, it's a family thing. Iya, family Itu lebih thing. fucked up daripada the we things. iya itu lebih parah sih. Oke, tapi lu lewatin ya. Iya bisa lewatin. Jadi masalah kemarin berat tapi untungnya banyak support sistemnya, jadi Yes. bisa ngelewatin lebih mudah daripada yang kemarin. Kalau yang masalah keluarga itu nggak ada siapa-siapa soalnya. Oh, itu jauh lebih fucked up di Iya. psikis kali ya. Iya. Walaupun kemarin juga kena psikis sih, cuman Iya. nggak seberat yang sebelumnya. Sebelumnya Tapi lagi. it's a family things ya. Iya. It's your private life. Iya. Apalagi sih yang mau lu capai ya? Maksud gue film udah. Apa lu masih belum puas sama acting lu atau lu Belum tuh- sih. Belum ya? Belum. Lu udah puas sama Belum itu? sih. Iya kan? Kalau gue malah baru kan, Jeff. Tunggu, main film pertama kali kapan dong? Gue main film pertama kali Pretty Boys. Pretty Boys Pretty yang Boys bareng si sama Vincent Desta. Vincent Desta. Cuman gara-gara waktu itu 19. 2000 berapa tuh ya? 18. Iya 2019 benar 2 tahun lalu. Itu pertama kali gue main film. Oh, yang direct Tompi. Nice. Gara-gara itu dapet nominasi pendatang baru terbaik. Apa tuh? Citra. Bukan, no. Yang satu lagi. Bandung. No. Piala Maya. Piala Maya. Piala Maya. Itu membuat gue kayak, gue bisa acting ya gitu ya. Iya. Tiba-tiba rumah produksi yang ini ngontek. Rumah produksi yang ini, Iya, Jeff. yang ini. Buat apa tuh? Abrakadabra. Bukan. Buat pertama tuh ada AG Dunia, ada 5 film yang belum tayang gara-gara pandemi. Wah, gila. Laku bener man. Gue balap lo. Ya kan gue harus balap lo, Jeff. Nah. Enggak, maksud gue ya gue emang gak sengaja. Kalau gue, Jeff, gue gak sengaja, Jeff. Gue gak nyangka ternyata Pretty Boys berimpact ke ada PH yang manggil gue. Gue gak mau jadi aktor, nyet. Gue gak kebayang kalau gue. Tapi seneng gak ngerjainnya? Happy banget kalau gue. Serius? Karena menurut gue bikin pinter. Pertama lu baca skrip. Kalau ini gue alamin, Jeff ya. Iya. Baca skrip kan kayak belajar ya. Iya. Karena gue dulu sekolah tolol, Jeff. Sama. Jadi sama kan? Jadi menurut gue ini kayak belajar. Iya. Diapalin, diingat, besok harus diapalin ya kan. Kalau ngeband kan anjing, mabok. Iya. Lupa lirik orang onat gitu ya. Oh iya. Gue pikir tadinya di film bisa kayak gitu. Ternyata kan bosnya bukan kita ya. Iya, Ya kan? iya. Ada DOP, ada produser, ada saudara. Iya. Anjing, makanya gue kayak anjing, gue tuh juga kerja gitu loh. Iya. Kalau di band gue ngerasa kayak Rockstar lah. Rockstar lah, mau lupa lirik, mau teler. Ya kan kalau kita teler di studio kan digebuk sama saudara. Iya, Makanya gue suka banget film, banyak ilmunya sih. Iya. Dan kadang-kadang belajar kehidupan sih kalau gue. Nih kayak misalnya contoh film kita ya. Iya. Gue jadi banyak belajar dong tentang orang yang begini misalnya. Kita belum boleh cerita ya. Belum boleh. Iya. Maksud gue banyak belajar sih. Nah, ngomongin belajar, Jeff. Lu ada film yang jadi belajar nggak? Yang tadinya lu nggak tahu nih, begitu lu meranin ini, lu jadi kayak anjing, oh gini ya rasanya. Ada sih. Masuk Habibie otak. Ainun. Oke. Habibie Ainun. Karena filmnya sedikit political. Political. And then true story nih ya. Sejarah, iya, Oke. true story juga. Dan Mas Anung sendiri kan juga emang demen film yang historical gitu kan, Yes. yang grande besar lah filmnya, skala filmnya. Jadi dia tahu banget sejarah Syahrir, Tan Malaka apa segala macam. Yes. Setiap diskusi sama dia, oh jadi ini sejarahnya gini-gini loh, gini-gini. Oh oke. Jadi Indonesia sebelumnya kayak gini ya. Dan sebenarnya apa yang gua tahu yang terjadi bukan seperti itu gitu. Kayak Treatmentnya segitunya kalau iya, Mas Anung. iya, ya? enak banget sih sama Mas Anung. Oke, sampai lu jadi malah belajar sejarah nih. jadi. Iya, belajar Yang sejarah. tadinya lu nggak tahu jadi tahu. Jadi tahu, iya. Itu di Walaupun Habibie. sedikit. Walaupun sedikit ya. Walaupun Karena kan sedikit. lu emang goblok. Ya? Iya, goblok. Sama kita. Iya. Matematika gue 2. Sumpah lu. UN itu. Lu tuh SMP di mana sih, Jeff? SMP di tahun ini 259. SMA? SMK IT Tunas Bekasi. Oke. Lu di mana, Bang? Gue SMP sama Triadi. Di mana tuh Selamat Riyadi? Di Cijantung. SMA gue di Don Bosco. Anjir gaul lah ya. Enggak dong, Jeff. Dan Bosco gaul kali. Enggak dong, biasa dong. Dibandingin. Ya kan makanya gue tanya sama gue. Lu kenapa sama gue? Iya. Jeff, terus apalagi Jeff yang mau lu achieve? Lu tuh tipikal orang yang kayak, nah pakai gue tahun depan Nat, masih begini. Lu yang kayak gitu gak sih, Jeff? Pokoknya gue harus dapat film yang kayak begini. Atau ada yang mau lu achieve gak sih? Atau Nat, gue harus dapat Piala Citra sih. Citra buruk ya? Ya. Udah sih. Udah buruk sih Udah kemarin. buruk, iya. Buruk banget sih. Baju oranye enggak sih? Baju oranye. Baju oranye tuh agak tai ya. Ada ya Jeff, tapi gini Jeff. baju oranye Ada sebenarnya pelajarannya nggak sih, Jeff? apa? Begitu lu kena nih ya, ada pelajaran yang kayak masuk nggak? Masa ada positifnya nggak pas lu di dalam? Apa lu tiba-tiba di dalam duduk jongkok kayak ini gua kenapa ya? Masa ada pelajarannya nggak begitu lu keluar kayak gua nggak tahu deh, itu ada sih, ada hikmah nggak sih kalau bahasa ini? Ada. Jadi tahu ternyata sistemnya fucked up banget. Iya, man. Fuck you. Sistemnya fucked up banget. What kind of system? Kalau yang dunianya deket sama
sama dunia itu. Yes. Ya tau lah maksud gua apa, tapi I know. ya, Aku juga ya, kan, aku fakta maju. banget kan. Harus ada revolusi sih sebenarnya. Berat. Harus ada revolusi soal itu ya. Iya. Kan menurut lu tuh kurang fair ya? Nggak fair banget sih, nggak fair banget. Apalagi kemarin sempat viral kan yang Jeff Smith. Oh, I love that. Gua cinta banget sama dia pas press con bilang ganja nggak seharusnya dimasukin ke golongan 1. Oke. Jangan disamain sama sabu. Sama inek, sama putau ya. Iya, putau kayak nggak setimpal banget gitu. Sementara banyak orang yang sakit, yang membutuhkan itu nggak bisa memanfaatkan substansi itu ganja itu. Yes, setuju. Men, di Indonesia sebenarnya gampang didapetin kan. Yes. Dan akses rumah sakit sebenarnya nggak tersedia buat semua orang. Yes. Mahal. Gue potong amandelnya 40 juta kemarin. Untung ada asuransi. Kalau nggak amcok lagi. Iya, maksudnya kayak gitu loh. Orang yang sakit yang nggak punya banyak duit jadi tersiksa jadinya. Oke. Karena nggak bisa memanfaatkan full sumber daya apa yang kita punya gitu. Oke. Now let's talk about weed ya. Kalau lu ngomong kayak gitu ya, mas gua kalau orang yang nonton berpikir kayak bilangnya lu tukang nyimeng anjing gitu. Lu punya statement gak sih? Iya, sebenarnya emang iya sih. Tapi kan iya dong, maksudnya iya. nggak semua orang yang berpikir senyampe kita nih, misalnya oke, buat rumah sakit bermanfaat, oke, kurang fair gitu ya. Cuman kan emang rulesnya seperti itu. Ya emang tai sih, maksud gue juga pas baca kayak ganja lebih berat dari sabu, dari putau, dari heroin yang efeknya gila-gilaan. Itu truly drugs sih menurut gue. Cuman kan drugs banget. Maksud gue kalau lu punya penyanggah atau statement kayak lu dibilang Jeffrey mah tukang nyimeng lo anjing, bisa aja dia lo. Ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya gue kadang pakai dulu emang buat rekreasional juga. Oke, buat rekreasi. Dulu, oke. Selain buat rekreasional, buat tidur juga. Oke. Ini lu bukan excuse kan? Enggak, bukan. Bukan nih ya? Oke. Bukan. Karena kan emang bikin ngantuk kan? Bikin ngantuk, iya, right. Dan bikin ngantuk, kayak 30 menit langsung tidur gitu. Oke. Tapi lu setelah tahu di Indonesia begitu, ya lu nyesel nggak? Mas gue lu kemarin apa lu masih kayak anjing apa? Gue I don't know. Lu sebenarnya gue kayak ada tidak terima ya? Ada rasa nggak terimanya gitu. Karena nggak cuma gue doang yang kena. Banyak yang lain kayak Fidelis, terus kemarin yang di Labuan Bajo juga ada kuli pangkul yang kecetit syarafnya, terus nyimeng buat ngurangin rasa sakitnya ditangkep. Misalnya kan orang-orang pesakitan kayak gitu yang kesian. Oh, aku baru tahu. Iya, banyak banget. Oh, banyak case yang orang weed emang buat nyembuhin. Bukan buat nyembuhin sih, buat ngurangin rasa sakit. Oh, oke. Iya. Terus buat istrinya Fidelis, istrinya almarhumah istrinya Fidelis, kayaknya kalau nggak salah emang berangsur-angsur membaik deh, pas di-treat pakai marijuana. Oh iya? Iya. Oke. Cuman kalau kita berdebat sama orang yang bertentangan dengan itu ya, apa sih kira-kira inian dia, Jeff? Argumen dia itu apa sih? Kan belum terbukti. Emang udah pernah di riset gitu loh. Iya. Kemarin gue bikin diskusi kan pertengahan pandemi bareng Voi.id, BNN, DPR Komisi 3, sumpah lah. Iya. Terus sama LGN juga. Oke. Sama LBH. Who's that guy yang ketua LBH yang kacamata ya? Dira Narayana. Dira Dia nggak ada waktu itu. Ada penggantinya dia. Karena abis ini bintang tamunya dia. Oh iya. Gue udah WhatsAppan. Oke. Salam ya. Nice. Gue ngefans banget sama dia. Iya. Argumennya apa sih yang diperdebatkan? Why? Waktu itu why lagi nih gue. Topiknya pemenjaraan pengguna ganja medis. Pemenjaraan pengguna ganja medis. Oke. DPR Komisi 3 Pak Hinca Panjaitan, dia setuju ganja dikeluarin dari golongan 1 karena penjara overload. Oke. Banyak yang ketangkep karena ganja. Karena ganja, karena golongan 1 penjara overload. Penuh nih, cuman gara-gara orang nyimeng sebatang 2 batang ditangkap. Iya. Mulai nggak penting nih gitu. Nggak penting. Sebenarnya banyak yang lebih penting lagi kan. Iya, yes. Buat di manfaatin. Yes. Terus dari LBH sama LGN udah pasti nggak setuju lah, karena kan mereka bergerak di bidang justice kan. Mereka dukung orang-orang yang lemah lah notabene. Dan gue sebagai orang yang pernah
ngalamin dizolimi. You just user gitu maksudnya. Iya, Gue cuman user rekreasional, gue bukan bandar gitu kan. Gue nggak ngedarin kemana-mana, gue juga punya cuma 1-2 linting. Itu kan maksud lu ya. Lu ngerasa lu dizolimin. Iya. Oke. Terus di argumen mereka apa sih, Jeff? dizolimi sistemnya sih. Dan Fuck you, man. Argumen si orang dari BNN-nya ini nggak tahu, dia ngomong muter-muter asli. Gua sebelum ke diskusi itu kan gue riset kan ya. Di BNN, di websitenya mereka ada salah satu artikel, rokok adalah gerbang narkoba. Karena rokok mempunyai 3 sifat yang sama seperti narkoba, adiksi, 2-nya lagi gue lupa apa. Pokoknya 3 itu yang penting untuk masuk kategori sebagai narkoba. Nah, kategori itu ada di rokok, sorry. Ada di rokok semua. Iya. Di ganja, di itu ada juga. Tapi mereka nulis sendiri nih. Tapi karena ada faktor sosial, ekonomi, dan satunya lagi gue lupa apa. Rokok diperbolehkan. Karena ada kepentingan lah. Karena banyak yang dipekerjakan, ada petani tembakau, ada karyawan, bla 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 lah ya. The political things lah ya. Iya, political banget lah. Tapi terus gue tanya kan, nah itu kan rokok boleh, tapi kenapa apa alasan ganja nggak boleh gitu? Maksudnya ntar lu nanya itu. Gue tanya langsung ke BNN, Bang. Iya, di diskusinya gue tanya langsung. Bisa lihat langsung sih ada diskusinya. Serius lu? Lu tanya, kenapa nggak boleh gitu? Iya, kenapa hal yang sama nggak berlaku untuk ganja? Dan dia ngelempar ke Kemenkes lah, ke belum ada risetnya, ya riset lah bro. Kalau belum riset, iya kan masih gitu kan. Iya, kalau belum riset ya riset kan emang ke wewenang lu di situ. Lu nanya nggak? Ya kalau belum riset kenapa nggak di riset pak gitu? Itu kan simple things dong. Iya kan. Karena dia jawabannya muter-muter, gue udah malas banget tuh di diskusi itu. Udah gue pengen cabut lah dari diskusi ini. Maksudnya udah nggak ada arahnya nih orang ngomong. Oke. Oh gitu. Iya, kayak di diskusinya bareng Rossi. Oh, Rossi ini Kompas ya? Iya, ini Kompas. Gue nonton, tapi itu ngejeblak banget. Skakmat banget. Di skakmat sama Dira bukan sih yang jadi narasumbernya? Iya, gue nonton ya. Dira sama ada Panji ya enggak? Ada Panji juga. Panji manusia milenium kan? Enggak, biar agak santai nih kan. Kita nyimeng mulu nih. Diikutin lagi. Oke. Terus iya, maksudnya diskakmat banget di diskusi itu. Gue cinta banget sih sama di diskusi itu. Kalian bisa lihat di YouTube ada semua. Jeff, lu speak up soal ini, lu nggak takut ya? Maksud gue kayak mungkin BNN nggak suka sama lo, atau kayak lu kontra sama gue ya nyet gitu kan? Kan emang peraturannya nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Ya kan? Gue suka banget ya. Gak bolehnya kenapa? Ya undang-undangnya gak boleh aja, apa loh? Ya gak bisa gitu lah, maksudnya kan emang ada satu peraturan, pasti ada alasannya kenapa kan? Masa kita gak dijelasin alasannya kenapa? Oke lah kalau emang BNN udah riset gitu, banyak negatifnya gue terima. Tapi kan belum sama sekali masalahnya. Oh, jadi message lo adalah riset dulu. Riset dulu aja. Proof it. Iya. Kalau banyak negatifnya lu terima. Ya udah gue terima kan. Oke, gak apa-apa, tangkap gue aja. Kalau ini memang tangkap. Tapi kalau nggak proof, ya apa? Nggak bisa kayak gitu. Iya. Jadi yang menurut lu paling nggak adil adalah kenapa user ditangkap. Tapi gini deh, apalagi yang user buat medical ya. Jadi ada 2 user. Iya, user rekreasional sama medis. Oke. Yang paling lu nggak terima adalah kenapa yang medical ditangkap. Yap. Ya kan belum ada riset. Ya tahu dari mana lo medical? Gue jadi BNN nih. Lu kan gue gini loh. Gue punya undang-undang nih, kan gue bilang nggak boleh anjing, gitu dong. Kenapa nggak boleh? Iya nggak boleh aja peraturan gue. Iya, maksudnya di negara maju kayak US boleh, sementara di negara berkembang kayak kita masa nggak mau ngikutin negara BNN maju nih. sih? Ya pindah aja ke Amerika. Ya lu nggak mau maju? Urusan apa lo? Kita ngapa? Ya kan gitu pasti debatnya kan kayak ya pokoknya kasarnya lah. Kasarnya kan pasti gitu kan. Jadi sebenarnya yang pengen lu sampein untuk lu speak up kayak gini adalah lu butuh jawaban ya. Gue butuh jawaban. Why gitu kan? Iya. Kenapa ini nggak boleh? Biar gue tahu gitu poin lo ya. Dan kalau emang user rekreasional itu nggak boleh, yang medical ditolong. At least medical dikasih keringanan lah. Oke. Tapi emang kalau di negara maju luar itu
udah proof ya, udah terbukti ya. Rekreasional aja boleh. Kayak di Eropa atau di US. Dia kan emang negara nyampe ya, maksud gue Iya. orangnya juga kemajuan nih. Iya. Maksud gue secara medical things itu proof nggak sih? Gue kan nggak begitu ngituin ganja ya. Itu proof nggak kalau emang ganja membantu? Kalau contoh kecilnya buat gue yang susah tidur, Hmm? itu ngaruh banget. Daripada gue ambil Xanax atau boti yang lain kan. Nah, tapi kan nih kalau gue jadi orang BNN nih. Loh, tapi kan kalau lu megang sanak lu punya resep boleh. Lah kenapa nggak pakai itu? Lu ngerti gak sih kalau argumen orang kayak gitu? Gue kayak males aja gitu. Sesuatu yang chemical banget. Oh, I see. Ini tanaman kan. Ini tanaman Herbal sih, ini gitu. herbal sih. Iya. Ini jamu lah anggap aja. Jamu Ini lah. emang tumbuh Iya. dan lu masih bingung aja kenapa ini nggak boleh ya. Iya. Dan hasil diskusi lu kemarin pun juga nggak menghasilkan apapun. Nggak ada. Itu diskusi aja udah terus bubar. Jadi, diskusi bubar selesai. Kesian banget maksudnya yang dari pihak LGN sama LBH masyarakat, jadi sia-sia mereka ngeluarin ilmu-ilmu mereka di sana. Nggak didengerin. So, pembicaraan kita the whole point intinya adalah menurut lu kenapa Jeff nggak boleh? Nah, menurut lu kenapa weed tidak akan pernah bisa legal? Ini last question gue nih. Why? Ada politik kepentingan sih. Kayak apa? Ya ada yang diuntungin lah dari ganja nggak dibolehin. Menurut gua ya. Menurut lu aja, ini kan persepsi lo ya. Ya, dari persepsi gua ada yang diuntungin dari ketidakbolehan ganja ini. Ya, ketidakbolehan ganja ini. Itu persepsi tadi lo ya. Dan atau emang nggak mau maju aja sih, nggak, atau emang mager aja instansinya buat riset. Iya, kayak mager ya. Yeah. Untuk ngerisetnya mungkin nggak penting deh gitu kali. Dan politik kepentingan sih. Jeff, thank you Jeff. Yeah. Nice to meet you man. Thank Nice you. to talk to you. Jeffrey Nicole everybody. Check the mic and make sure it sounds right, boys.